Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam dalam leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Pelatih Sintayong menjelaskan sebab gawang timnya kebobolan. Indonesia bertemu Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Mark Klok dan kawan-kawan meraih imbang 0-0 pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 6 Januari 2023. Keuntungan dari situasi tak kebobolan di laga kandang gagal dimanfaatkan Indonesia pada pertemuan kedua di Maidin, Hanoi, Senin 9 Januari 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia tumbang 0-2 lewat brace Nguyen Tin Hill. Indonesia kebobolan saat pertandingan berjalan 3 menit. Sebuah umpan lambung dari tengah lapangan diarahkan ke belakang barisan pertahanan Indonesia dan Nguyen Tin Lin berhasil menyambutnya untuk menaklukkan kiper Nadeo Argawinata. Gol kedua terjadi 2 menit selepas jeda laga lewat situasi sepak pojok. Untuk gol pertama, kiper kami Nadeo salah membaca situasi, sedangkan di gol kedua kami kehilangan fokus dalam menjaga para pemain Vietnam, kata Sintayong dalam konversi pers pasca laga. Pelatih Vietnam Park Hang-seo menjelaskan bahwa kemenangan ini didapat dari hasil analisis matang dari pertemuan pertama. Gol pertama adalah bukti keberhasilan tim pelatih menemukan kelemahan Indonesia. Gol pertama Tin Lin datang dari analisis kami, bola tinggi mereka cukup lemah. Pemain belakang Indonesia kehilangan ketenangan di beberapa area di pertahanan, kata Park Hang-seo. Kami menempatkan 2 penyerang dan mengarahkan bola di titik-titik jauh. Penyerang kami memperebutkan bola di titik-titik ini. Mereka lemah saat bertahan di ruang belakang pertahanan. Kami menganalisis lawan dengan hati-hati. Mereka biasanya bermain berdasarkan serangan balik cepat, sambungnya. Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022. Pelatih Sintayong harus bertanggung jawab dengan segala keputusannya yang sudah dibuat. Tersingkirnya Indonesia ini juga terlepas dari kegagalan striker Indonesia tidak menyumbang banyak gol. Sintayong juga sempat mengeluh selama turnamen karena para pemain menyerang buang-buang peluang. Kala itu Indonesia juga tak mampu menang besar saat melawan Filipina di matchday fase grup terakhir Piala AFF 2022. Kemenangan 2-1 itu cuma membuat Indonesia ke semifinal dengan status runner-up sehingga harus bertemu Vietnam. Indonesia sejatinya punya banyak peluang juga di laga melawan Filipina. Ada pula keegosian Regi Kemuaya yang membuat Indonesia gagal mencetak gol. Terlepas dari itu, Sintayong juga harus berpikir ulang dengan pilihan pemainnya selama ini. Dia selalu memanggil pemain yang tampil di luar negeri, namun sejatinya minim menit bermain di level klub. Sintayong juga setidaknya harus mulai memberanikan diri untuk lebih banyak memakai pemain depan dari liga lokal. Setidaknya menit bermain yang memadai di level klub sangat menentukan dalam hal mental tanding di lapangan. Saya tidak memarahi Egy Maulana Fikri, saya cuma meminta dia untuk mempercepat ambil keputusan, kata Sintayong usai Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam. Sampai saat ini Indonesia masih belum bisa masuk jajaran elit di Piala AFF. Tim Garuda melanjutkan puasa gelar dan masih belum mampu jadi Raja Asia Tenggara. Indonesia dipastikan kembali gagal menjuarai Piala AFF usai kalah dari Vietnam. Sejak digelar pada 1996 silam, Indonesia belum sekalipun juara. Prestasi terbaik tim Merah Putih adalah 6 kali jadi runner-up. Tapi sesering apapun finish di posisi tersebut, tetap tak ada trofi untuk posisi 2. Indonesia masih belum bisa mensejajarkan diri dengan para elit seperti Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Hanya 4 negara ini yang sudah menjuarai Piala AFF. Thailand menjadi pemilik gelar terbanyak yakni 6 kali, disusul Singapura dengan 4 titel, lalu Vietnam 2 dan Malaysia 1. Indonesia mau tak mau masih berada di lingkaran tim-tim seperti Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam hingga Timor Leste yang sama-sama belum juara di kancah Asia Tenggara. Payahnya prestasi Indonesia di Asia Tenggara juga dikonfirmasi dari catatan di SEA Games sejak terakhir kali meraih emas pada 1991 silam. Indonesia belum pernah lagi juara.